Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Elvira Syafitri. Hari ini saya akan memaparkan analisis manajemen resiko keuangan pada UMKM fiktif bernama Catering Lezat Nusantara, sebuah usaha jasa boga yang melayani pesanan pesta dan perkantoran. Dalam dunia bisnis, ketidakpastian adalah kondisi yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, manajemen risiko sangat penting untuk menjaga kelangsungan usaha dan stabilitas operasional. Memasuki tahap pertama dalam proses manajemen risiko, yaitu identifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah proses sistematis untuk mengenali dan mencatat seluruh risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. Intinya di sini kita menjawab pertanyaan risiko apa saja yang mungkin terjadi. Dalam konteks Catering Lezat Nusantara, risiko bukan sekedar kerugian, tetapi juga mencerminkan ketidakpastian yang bisa mengganggu stabilitas keuangan usaha. Berdasarkan analisis aktivitas usaha, saya mengidentifikasi 3 risiko keuangan utama. Risiko pertama adalah risiko likuiditas, yaitu kondisi di mana catering kita mungkin tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek tepat waktu. Dalam usaha catering, hal ini sering terjadi karena pengelolaan kas yang tidak efektif atau adanya dana yang tertahan cukup lama pada piutang pelanggan. Contoh nyatanya, kita mungkin punya banyak pesanan, tapi tidak punya uang tunai yang cukup untuk belanja bahan baku besok pagi karena pelanggan belum membayar. Selanjutnya adalah risiko kredit. Ini adalah risiko kerugian yang timbul karena pihak lain, dalam hal ini pelanggan atau mitra, gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian. Penyebab utamanya bagi UMKM seringkali adalah penilaian kelayakan kredit yang lemah, seperti memberikan sistem pembayaran bayar di belakang kepada pelanggan baru tanpa adanya batasan kredit yang jelas. Terakhir adalah risiko pasar. Risiko ini muncul akibat perubahan kondisi di luar kendali kita, seperti fluktuasi ekonomi makro atau perubahan kebijakan pemerintah. Bagi bisnis catering, risiko pasar yang paling terasa adalah kenaikan harga komoditas bahan baku secara mendadak di pasar, yang dapat menyebabkan ketidakpastian pada hasil usaha dan margin keuntungan kita. Tujuan utama dari tahap identifikasi ini adalah untuk menghasilkan sebuah daftar risiko atau risk register yang komprehensif, sehingga kita bisa menentukan prioritas mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Risiko selalu berkaitan dengan 2 unsur utama, yaitu probabilitas atau kemungkinan terjadi, disingkat K, dan dampak atau konsekuensi, disingkat D. Mari kita beda satu persatu secara logis terkait tabel. Yang pertama, analisis risiko likuiditas. Penyebabnya pengelolaan kas yang tidak efektif atau terlalu banyak dana yang tertahan pada piutang pelanggan. Dampaknya terjadi keterlambatan pembayaran gaji karyawan, tagihan listrik, atau utang ke pemasok bahan baku yang akhirnya mengganggu operasional harian. Risiko likuiditas ini ada pada skor 6. Saya berikan dampak 3 atau tinggi karena jika kas habis, UMKM catering tidak bisa membayar gaji atau utang pemasok, yang secara langsung mengganggu stabilitas operasional. Yang kedua, analisis risiko kredit. Penyebabnya yaitu penilaian kelayakan kredit yang lemah, di mana catering memberikan fasilitas pembayaran tempo kepada pelanggan besar tanpa batasan yang jelas. Dampaknya timbul piutang macet yang menyebabkan penurunan arus kas secara drastis dan kerugian keuangan nyata bagi UMKM. Risiko kredit ada pada skor 6. Saya berikan dampak 3 atau tinggi karena piutang macet dari pelanggan besar dapat menyebabkan kerugian keuangan yang nyata dan menurunkan arus kas secara drastis. Yang ketiga, analisis risiko pasar. Penyebabnya ada fluktuasi ekonomi makro yang menyebabkan harga bahan pokok seperti daging dan minyak goreng naik tiba-tiba. Dampaknya ketidakpastian hasil usaha karena margin keuntungan menipis.
Sementara harga jual ke pelanggan sudah terikat kontrak lama. Resiko pasar ada pada skor 4. Saya berikan kemungkinan 2 atau sedang karena fluktuasi harga bahan pokok sering terjadi, namun dampaknya bisa dimitigasi dengan penyesuaian menu. Sebagai kesimpulan, keberhasilan keuangan sebuah UMKM tidak hanya ditentukan oleh besarnya laba, tetapi oleh kemampuan mengelola ketidakpastian secara bijaksana. Dengan manajemen risiko yang baik, catering Lezat Nusantara dapat terus tumbuh dan bertahan dalam jangka panjang. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.